Hai, halo, assalamualaikum. Ketemu lagi kita di topik yang terakhir di chapter 6 kelas 8 untuk semester 1, yaitu kita akan membahas tentang quantifiers. Oke, quantifiers. Apa sih itu artinya? Nah, quantifiers ini adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan jumlah atau ukuran suatu benda. Dan nantinya ukuran ini bisa berupa banyak atau tidak terlalu banyak, sedikit atau tidak terlalu sedikit, sedikit dan hampir habis, atau sedikit hampir tidak ada sama sekali, kurang lebih seperti itu. Dan dalam bahasa Inggris ada beberapa quantifiers yang harus kita ketahui, khususnya untuk materi kita di chapter 6 ini. Dan di sini kita akan mengetahui tentang penggunaan some dan any, terus ada many dan much, a little and little, and a few and few. Nah, gimana sih tentang penggunaan quantifiers pada kalimat di dalam bahasa Inggris? Nah, untuk penjelasannya kita akan bagi ke dalam dua part ya. Dan kita akan masuk ke part pertama. Oke, sebelum kita membahas tentang penggunaan quantifiers, kita harus review sedikit tentang countable nouns and uncountable nouns. Siapa yang masih ingat tentang pengertian nouns ini? Adakah yang masih ingat? Oke, jika tidak, kita review sedikit. Dari list yang ada pada tampilan layar di sini, kita bisa tahu bahwa countable itu adalah kata yang bisa dihitung atau benda yang bisa dihitung jumlahnya. Sementara uncountable tidak bisa dihitung jumlahnya. Oke, sekarang kita masuk ke countable nouns. Di sini kita lihat ada books, children, flowers, car, girls, friends, lessons, and orange. Nah, itulah kata-kata, beberapa kata yang jumlahnya bisa kita hitung. Nah, bagaimana dengan yang uncountables? Di sini kita ada water, butter, music, meat, salt, noise, time, informations, and rice. Nah, inilah kata atau benda yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Dan sekarang kita lanjut ke penggunaan much and many. Nah, di sini kita sandingkan antara much and many. Kenapa? Karena dua-duanya ini hampir sama-sama menyatakan banyak. Dan kira-kira apa sih perbedaan antara penggunaan much and many pada kalimat bahasa Inggris? Oke, kita lihat sama-sama perbedaannya. Di sini terlihat bahwa much itu digunakan untuk menyatakan benda-benda yang tidak bisa dihitung, uncountable nouns. Sementara many digunakan untuk menyatakan benda-benda yang bisa dihitung, countable nouns. Selain itu, much mainly used in negative and interrogative sentence. Pada umumnya digunakan untuk kalimat negatif dan kalimat tanya. Sementara many mainly used in affirmative, negative, and interrogative sentence. Jadi untuk many itu bisa digunakan di dalam 3 bentuk kalimat. Kalimat positif, negatif, dan interrogatif atau kalimat tanya. Supaya lebih jelasnya, kita lihat contoh yang berikut. Much and many. How much money have you got? How much money have you got? Berapa banyak uang yang telah kamu dapatkan? Terus contoh yang kedua, there isn't much data to download. There isn't much data to download.
Oke, sementara untuk many kita punya dua kalimat juga di sini. I don't have many friends. I don't have many friends. How many children do you have? How many children do you have? Karena children and friend itu dua-duanya bisa dihitung. Oke, kita lanjut ke kalimat yang berikutnya. Much and many. I'm sorry, but I don't have much time. I'm sorry, but I don't have much time. Too much water drowned the miller. Too much water drowned the miller. Air dan waktu itu uncountable, alias tidak bisa dihitung. Sementara bagaimana dengan many? Di sini kita ada kalimat, are there many poor people in Indonesia? There are too many disadvantages in this business. Dah, di sini poor people and disadvantages in the business itu bisa dihitung, countable. Oke, Ananda? Sekarang kita lanjut ke quantifiers berikutnya, yaitu tentang some and any, beberapa. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa some and any juga memiliki beberapa perbedaan. Oke, terlihat some used in positive sentence. Jadi some itu digunakan untuk kalimat positif. Sementara any used in negative sentence, digunakan untuk kalimat negatif. Terus lagi, some is not generally used in interrogative. Some ini tidak umum digunakan di dalam kalimat tanya. Sementara any used in interrogative. Terus some can be used anywhere in a sentence. Jadi some ini bisa ditempatkan di bagian mana aja di dalam kalimat. Sementara any cannot be used at the beginnings of a sentence. Sementara any tidak bisa ditaruh di posisi awal dalam sebuah kalimat. Nah, itu tadi perbedaan antara some and any. Sekarang kita masuk ke bagian contoh. Nah, sekedar mengingatkan bahwa some dan any ini dua-duanya bisa digunakan untuk countable and uncountable nouns. Oke. Nah, mari kita lihat contoh kalimat dengan menggunakan some. There are some flowers in the vase on the table. He needs some medicine. He needs some medicine. Dan untuk any, contoh kalimatnya, there aren't any students in the school. There aren't any students in the school. I don't want to drink any fruit juice. Do we have any bread in the house? Do we have any bread in the house? Oke, Ananda, itulah pembahasan materi kita tentang quantifiers part 1, di mana tadi kita udah membahas tentang penggunaan many and much, terus ada some and any. Dan jika Ananda masih belum paham, nanti pertemuannya akan kita lanjutkan lagi dengan Meet ya. Nanti akan kita bahas bersama materi ini di Meet. Dan untuk berikutnya nanti akan ada video part 2, di mana pada video tersebut kita akan membahas tentang penggunaan a little dengan little, terus a few dengan few. Oke Ananda, sekian materi kita hari ini. Tetap semangat belajarnya. Jangan lupa tetap like, comment, and subscribe this channel. Bye-bye. Assalamualaikum.